Salam dan selamat pagi. Bertemu sekali lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada hari ini yang kita ambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 24. Yosua 24 ayat 1 sampai 24. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami semua, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menguraikan dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 24. Tuhan, tolonglah kami semua dengan pengantaran kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Dalam bagian ini, Yosua 24 ayat 1 sampai 24 ini merupakan satu keterangan yang cukup jelas dan cukup lebar dijelaskan oleh Yosua, hamba Tuhan yang telah menggantikan Nabi Musa. Dan dari penjelasan Yosua, dia menjelaskan bagaimana Tuhan memilih orang Israel melalui keturunan Abraham. Dia memanggil Abraham dari keluarganya yang menyembah berhala-berhala dan dibawa keluar daripada Ur Kisdim, dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Jadi itulah pada masa Yosua menjelaskan ini sangat detail dan cukup jelas kepada umat Israel. Karena dalam kepimpinan Yosua, dia mau supaya umat Israel tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga pada dalam kehidupan kita hari ini, kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang telah memelihara kita sejak semula sampai hari ini. Dan Tuhan itu juga yang telah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus yang telah mati dan menebus dosa kita di kayu salib. Dan kita harus juga taat setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yosua sangat bertanggung jawab membawa keluarganya, membawa umat Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi kita juga yang ada hari ini, yang hidup hari ini, harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah artinya percaya, berserah, dan tetap menghormati Tuhan dalam kehidupan siang dan malam. Beribadah tidak hanya di gereja, tidak hanya 1-2 jam di gereja, tapi beribadah artinya kita tetap percaya, tetap setia, mengasihi Tuhan, dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan siang dan malam. Itu artinya beribadah. Dan sebagai pemimpin dalam keluarga, kita harus membawa keluarga kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah membawa keluarga beribadah kepada Tuhan. Tetap percaya, mengasihi, dan mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan siang dan malam. Sebagai ibu bapak, pemimpin dalam keluarga, kita harus setia dan terus berusaha membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Ada 3 perkara. Yang pertama, kenapa kita harus membawa keluarga kita tetap beribadah kepada Tuhan? Ayat 14, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang harus diungkapkan oleh Yosua kepada umat Israel, di mana Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari penyembahan berhala. Dan dia telah memperkenalkan Tuhan yang hidup kepada umat Israel. Demikian juga kita hari ini. Itu sebabnya kita tetap setia membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan sangat banyak. Jadi poin yang pertama, kenapa kita harus membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan adalah janganlah lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Oleh itu, kita sebagai pemimpin dalam keluarga, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Ada 3 perkara dari ayat 14 ini yang membuktikan bahwa kita tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Seperti mana Ruth, seorang Moab, pada mulanya dia tidak kenal Tuhan. Tetapi apabila dia menikah ataupun berkawin dengan anak Elimelek dan Naomi, dia mengenal Tuhan yang hidup. Dari sana Ruth jatuh cinta dan tetap melekat kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita. Walaupun ada kesusahan, masalah, pergumulan yang berat,
dialami oleh Ruth setelah suaminya meninggal, bapa mertua daripadanya meninggal, yang tinggal hanya Nomi dan Orpa dan dia sendiri, perempuan saya yang tinggal, tetapi dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan keluarganya, dan dia tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan. Oleh itu, sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini, kita tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan di dalam BM Borneo ataupun SCB Borneo ini dari sejak 1928 sampai hari ini. Suku Kayan yang ada di Baram telah mengenal Tuhan 1947 sampai hari ini. Oleh itu banyak perkara yang baik, banyak kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam keluarga kita, di dalam bangsa kita, di dalam negeri kita. Oleh itu, kita tidak boleh lupa akan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan yang kedua, untuk tidak lupakan akan kebaikan Tuhan, Yosua juga mengajar orang Israel supaya beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Baru kita tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan. Tulus, ikhlas, dan setia. Bukan dengan terpaksa, tidak ikut-ikutan, tetapi dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, dengan keputusan yang murni, dengan sungguh-sungguh dari hati yang murni. Seperti mana Habil dan Kain pernah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima. Kenapa? Karena Habil menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan tulus hati, tidak terpaksa. Tuhan mengenal isi hati Habil. Tuhan juga mengenal isi hati Kain. Isi hati Kain penuh dengan kejahatan, penuh dengan keterpaksaan dan sebagainya. Dia tidak terima persembahan Kain. Oleh itu pada hari ini, apabila kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati, ataupun tulus, ikhlas, dan setia. Tetap setia. Walaupun cabaran silih berganti dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia. Seperti Cornelius juga. Tidak semudah itu kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbilang kaum. Tetapi Cornelius sebagai pemimpin askar juga tetap setia kepada Tuhan. Dan sehingga Tuhan mengutus malaikatnya menyatakan bahwa doa dan sedekah ibadah Cornelius diterima oleh Tuhan. Karena dia menyembah Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Selama ini kita berdoa, selama ini kita beribadah, selama ini kita melayani Tuhan, kita harus pastikan hati kita tulus, ikhlas, dan setia di hadapan Tuhan. Barulah Tuhan terima doa dan pelayanan kita, pemberian kita, dan sebagainya. Karena kita melakukannya itu, melakukan semuanya itu dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bukan terpaksa, bukan ikut-ikutan, bukan mau mencari pujian diri sendiri. Tetapi kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang ketiga dalam bagian pertama ini, jauhkanlah Allah berhala lama. Itu yang dipesankan oleh Yosua kepada orang Israel. Demikian juga pesanan itu sampai kepada kita hari ini. Hidup lama kita tidak boleh kita gunakan. Seperti mana Saulus jadi Paulus, dia tidak akan bertukar lagi kepada Saulus. Dia tetap jadi Paulus sampai garis akhir. Waktu dia bernama Saulus, dia tidak kenal Yesus, dia tidak mencintai Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi apabila dia kenal Yesus, namanya ditukar oleh Tuhan kepada Paulus. Jadi hidup baru. Itulah Paulus terus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini adalah kehidupan kita yang senantiasa ingat kebaikan dan kasih Tuhan. Kita tidak akan ingat berhala yang lama, hidup yang lama, tapi kita terus setia ikut Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan, kita pasti mempunyai pilihan dan ketetapan yang terbaik. Ayat 15. Pasti mempunyai pilihan dan ketetapan yang terbaik. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu
beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Dia mempunyai tekad, mempunyai komitmen, dan keputusan yang mantap di hadapan Tuhan, yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sangat mengasihi dia, sangat mengasihi keluarganya dan bangsa Israel. Kita semua harus mempunyai pilihan dan ketetapan yang terbaik di hadapan Tuhan. Harus ada ikrar kita, harus ada janji kita di hadapan Tuhan, dan berkata, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah artinya tetap percaya, mengasihi, dan menghormati Tuhan setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Jadi pilihan dan ketetapan yang terbaik itu sudah diputuskan oleh Yosua dan sudah dilakukan oleh Yosua. Kita juga hari ini harus mempunyai keputusan dan ketetapan yang terbaik. Seperti mana Paulus berjalan di kota Athena satu ketika dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 25. Kisah Para Rasul 17, 16 sampai 25. Paulus katakan kepada orang-orang di sana, kenapa kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal? Saya memberitakan berita baik tentang Tuhan yang saya kenal, kata Paulus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah saya kenal. Saya terus-menerus memberitakannya kepada semua orang, kata Paulus. Termasuk kamu. Paulus sudah mempunyai keputusan dan pilihan yang terbaik waktu dia sudah kenal Yesus, sehingga dia berkobar-kobar memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita hari ini harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh ada keintiman, persekutuan akrab dengan Tuhan. Supaya keputusan dan pilihan kita senantiasa terbaik di hadapan Tuhan. Terus beribadah kepada Tuhan. Jadi Paulus sungguh berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengenal Tuhan Yesus. Apakah hari ini kamu mengenal Yesus Kristus dengan baik? Jadi apabila kita mengenal Yesus dengan baik, kita pasti akan terus buat pilihan dan ketetapan yang terbaik. Terus ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan Paulus juga mempunyai keputusan, ketetapan yang menyatakan, tetapi aku, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan yang sangat baik di hadapan Tuhan. Dari iman, kasih yang terdalam di dalam hati yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Jadi Yosua berani menyatakan seperti itu. Itulah ada beberapa keluarga yang dalam Alkitab yang dipuji oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, karena mereka mempunyai komitmen yang terbaik, komitmen yang tulus di depan Tuhan, seperti keluarga Onesiphorus, keluarga Timotius, dan ada banyak keluarga yang lain yang telah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sehingga Tuhan pakai semua mereka menjadi alatnya. Jadi kita semua harus bertanggung jawab dalam keluarga, harus memimpin keluarga kita dan menyatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita di depan Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan kasih-Nya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita harus terus mengkabarkan dan menyalakan obor iman dalam keluarga kita, sehingga iman terjadi dalam hati anak-anak dan cucu kita, dari kepimpinan kita yang mempunyai pendirian dan pilihan yang terbaik depan Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan terus menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempunyai komitmen ikhlas seperti itu. Yang terakhir, membawa keluarga tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat 16 sampai 17 kita harus mau setia kepada Tuhan. 16 sampai 17. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ini ungkapan orang Israel setelah mereka mendengar dari penjelasan Yosua, mereka pun berkobar-kobar, bersemangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Sangat baik, situasi yang sangat baik. Setelah
Yosua mengungkapkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan dari dulu sampai masa itu, mereka pun terharu dan terus bersyukur di depan Tuhan, dan mereka juga mau setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena roh Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka, mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin dalam keluarga, ibu bapak dan semua kita harus terus mengkabarkan tentang Yesus dan mempunyai obor iman yang kuat, yang tetap menyala-nyala di dalam diri kita, sehingga anak dan cucu kita melihat dan mereka juga mau setia kepada Tuhan. Dan orang Israel katakan, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Ini merupakan satu keputusan, komitmen yang baik. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan, mereka mau tetap ikut Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti mana yang pernah terjadi dalam kehidupan orang Korea. Orang Korea adalah orang yang pernah ditindas oleh Jepun. Saya pernah pergi ke Korea tahun 2013, dan 40 tahun orang Korea Selatan, masa itu mereka masih bergabung. Orang Korea telah ditindas oleh Jepun selama 40 tahun. Tetapi sudah timbul iman, sudah ada yang banyak, ramai yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam penindasan, dalam tekanan Jepun 40 tahun, iman mereka tidak mati. Iman mereka tetap menyala-nyala dalam hati mereka sampai hari ini. Begitu banyak gereja di Korea Selatan sampai hari ini. Ada juga di Korea Utara, tapi mereka ditindas oleh komunis. Di Korea Selatan begitu banyak orang mengasihi Tuhan, begitu ramai orang dipakai Tuhan, karena mereka mempunyai kesetiaan yang luar biasa. Jadi itu pengalaman yang harus kita ingat, yang harus kita pegang, di mana apapun situasi Tuhan tetap memelihara umatnya karena mereka setia kepada Tuhan. 40 tahun bukan waktu yang pendek. 40 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka pada Tuhan Yesus. Sehingga hari ini Tuhan tetap memperlihatkan kuasanya dan kebaikannya, pemeliharanya kepada mereka yang setia. Demikian juga kita, apabila kita mau setia, tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tidak lupa memelihara kita. Tuhan akan tetap memelihara kita. Apalagi di dalam pandemik COVID-19 ini, dan kita sangat memerlukan Tuhan. Dan senantiasa memerlukan Tuhan, oleh itu kita harus setia. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita, kata orang Israel. Jadi seperti mana kita juga dulu ada pernah di dalam keadaan hidup yang dalam kegelapan, nenek moyang kita dulu tidak kenal Yesus, mereka di dalam adat bunga dan sebagainya, dan tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah kenal siapa Tuhan yang hidup, siapa yang telah menebus hidup kita. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang sudah berlalu, dia sudah berkorban untuk kita. Oleh itu kita harus berusaha membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan siang dan malam. Beribadah artinya percaya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu artinya ibadah siang dan malam. Bukan 2 jam di gereja saja. Tidak. Beribadah itu siang dan malam. Mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bersandar penuh kepada Tuhan itu adalah ibadah siang dan malam. Orang yang sungguh-sungguh membawa keluarga dan membawa dirinya beribadah kepada Tuhan, tidak pernah lupa kebaikan Tuhan, akan membuat ketetapan dan pilihan yang terbaik, dan akan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus setia kepada Engkau, dan kami mau tetap beribadah kepada Engkau Tuhan siang dan malam. Apapun yang terjadi, biarlah kami terus mengikuti Tuhan. Kami mau ikut Tuhan dalam apapun situasi, karena kami sangat percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, dan mampukan kami untuk membawa keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah itu adalah percaya, mengasihi, dan bergantung sepenuh kepada Tuhan, menghormati Tuhan siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Jumpa lagi.